Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami terus merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami mau Engkau tuntun dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau secara pribadi beracara dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami buka telinga kami untuk kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, urapi dan layakkan hamba-Mu. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam tema bulan April, Divine Calling, panggilan ilahi. Saya percaya bahwa semua kita terus semakin mengerti panggilan ilahi dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Ini ayat emas kita pada bulan ini ya, sering kita dengar dan dibahas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Judul renungan kita pada hari ini, dipersiapkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah panggilan buat setiap kita. Kalau kita mundur pada ayat yang ke-8 dan 9, di sana sangat jelas dikatakan bahwa kita itu diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita. Dan pada ayat yang ke-10 di sini kita juga diingatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, begitu ya. Ya, semua manusia itu buatan Allah, semua manusia itu karya Allah, hasil ciptaan Allah. Dan Tuhan menciptakan manusia itu kan segambar serupa dengan Dia. Jadi luar biasa manusia itu. Karena memang kita ini adalah produk spesialnya Tuhan ya. Nah, kita dipanggil untuk diselamatkan, dan itu bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau orang-orang yang diselamatkan itu ikut terlibat, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, makanya dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, catat baik-baik, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita orang-orang yang diselamatkan, kita orang-orang yang sudah lahir baru, kita orang-orang yang dikatakan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan mau supaya kita terlibat dalam pekerjaan baik yang di sini dikatakan Tuhan sudah siapkan sebelumnya, Allah sudah siapkan sebelumnya ya. Luar biasa. Jadi memang orang-orang percaya itu nggak ada yang nganggur, tidak ada yang tidak bisa melayani, karena pekerjaan Tuhan itu sungguh luas, pelayanan di ladang Tuhan itu sungguh luas, dan ini yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Pekerjaan baik itu kan banyak ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Melayani di gereja itu pekerjaan baik, melayani di rumah itu pekerjaan baik, melayani di tempat kita bekerja, dalam Kolose 3 ayat 23 kan bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan. Artinya dimanapun kita beraktivitas, kita bekerja, itu adalah pelayanan. Ketika kita melakukan itu dengan segenap hati dan kita lakukan itu dengan dedikasi yang tinggi, dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan seluruh potensi yang kita punya, yang kita berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu
pekerjaan baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan Tuhan mau kita excellent untuk melakukan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan semua itu memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi ini adalah panggilan buat setiap kita, di mana kita harus sungguh-sungguh berdampak dalam kehidupan kita ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan mendahului setiap langkah perjalanan yang kita lakukan hari lepas hari ya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya bahwa perjalanan kita itu terus disertai oleh Tuhan, dan Tuhan yang menuntun langkah-langkah perjalanan kita, sehingga kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan, kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan semua itu Tuhan yang sertai kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah taat, begitu ya, mengikuti saja apa yang Tuhan mau, sehingga kita betul-betul maksimal dalam kehidupan kita. Ini jaminan Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, Yohanes 15:5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini jaminannya ya, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi setiap kita sebelumnya itu, tujuannya kan supaya kita terlibat di dalamnya dan berdampak. Dampak itu menghasilkan, dampak itu bicara tentang buah yang kita hasilkan, begitu ya. Nah, kita tidak akan bisa berdampak, tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Nah, ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Memang semua Tuhan sudah siapkan, semua Tuhan sudah persiapkan bagi kita untuk terlibat, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi yang harus kita sungguh-sungguh sadari bahwa kita harus benar-benar tinggal di dalam Dia, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang rasanya, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, bicara soal buah, bicara soal dampak yang pertama kan dari keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan yang dimuliakan ya, Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dibesarkan, bukan nama kita. Dampak yang berikut bicara juga ada jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang diberkati lewat pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan itu kan bicara soal pekerjaan baik tadi. Hidup kita adalah hidup yang jadi berkat. Jadi biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyadari bahwa siapapun kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapapun kita, termasuk anak-anak kids, anak teens, anak youth, semua termasuk yang sudah usia lanjut, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dimanapun itu. Tadi yang saya bilang bukan hanya di gereja, dan Tuhan mau supaya kita ada, terlibat di dalamnya, ada di dalamnya, dan kita menghasilkan dampak yang benar-benar kelihatan dari pekerjaan baik yang dimana kita terlibat di dalamnya. Jadi Tuhanlah yang sudah menyiapkan semuanya itu, sehingga yang paling penting yang Tuhan mau dari diri kita adalah bagaimana kita mau responi panggilan Tuhan dan terlibat, ambil bagian dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan itu. Biarlah setiap kita menyadari ini, kita adalah orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk dalam kehidupan ini berdampak. Karena semuanya itu memang sudah dirancang, sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan meteraikan firman ini dalam seluruh kehidupan kami.
kami menjadikan pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk terlibat ambil bagian dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan jauh-jauh sebelum kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk menjadi kawan sekerjamu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.